ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2024-2025 Ahmad Ramadan untuk mata kuliah analisa pengembangan perangkat lunak. Soal pertama, soal bagian A, soal pertama. Sebutkan tahapan menggambar DFD. DFD atau diagram flow data. Tahapannya ada diagram konteks. Diagram konteks di sini ditingkatkan diagram konteks itu ada tingkatan tertinggi dalam diagram alir data atau di ED atau di FD gitu. Hanya memuat satu proses dan DFD ini diberi nomor atau diberi ini sebagai nomor 0 gitu dan tidak mempunyai penyimpanan data. Yang kedua adalah diagram 0. Diagram 0 ini menggambarkan detail dari diagram konteks nih. Masukan atau keluaran yang ditetapkan dalam diagram konteks dan tetap konstan dalam semua diagram. Yang ketiga adalah diagram detail. Ini untuk diagram detail bisa dibilang adalah dikembangkan untuk menciptakan diagram anak yang lebih mendetail proses pada diagram 0 atau diagram yang kedua ini yang dikembangkan disebut parent process atau proses induk, dan diagram yang dihasilkan disebut child diagram. Apabila proses tersebut tidak dapat lagi dikembangkan disebut sebagai proses primitif. Dan ini tuh ada pada modul 9 diagram alir data. Untuk yang soal kedua, jelaskan fungsi ERD. Fungsi ERD di sini ada 3 fungsi, yaitu satu sebagai alat untuk pemodelan hasil dari analisa data. Yang kedua adalah sebagai alat untuk pemodelan data konseptual atau logikal. Dari berbagai macam grafik, mungkin semua grafik itu menggunakan konsep yang logikal. Jadi tidak ada konsep-konsep yang bisa dibilang itu mengasal atau gimana gitu. Dan yang ketiga sebagai alat untuk pemodelan objek-objek dalam suatu sistem. Dasar dari objek, diagram, kelas diagram atau kelas diagram. Ada pada modul ke-11 di ERD. Dan soal yang ketiga, jelaskan simbol yang ada pada ERD. Simbol yang ada pada ERD itu ada 3, yaitu entity, attribute, dan relationship. Entity itu merupakan sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Maksudnya itu bisa dibilang sebagai kelas gitu. Kelas tertentu, nama-nama kelasnya bisa misalkan berupa orang, kelompok, tempat, kejadian, konsep gitu. Dan yang kedua adalah atribut, merupakan karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail dengan entity atau relationship. Itu biasanya bisa dibilang atribut itu isi dari entity atau bisa dibilang kelas juga gitu. Dan relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Bisa dibilang itu untuk menghubungkan antara entity satu ke entity yang lain gitu. Ya, ada pada modul 11 pembahasan tentang ERD. Terus soal yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses yang terjadi dalam sebuah program atau suatu diagram yang menggambarkan logika suatu program yang merupakan alat bantu komunikasi dokumentasi. Yang sebelumnya saya ini bahas itu diagram alir, semua diagram atau grafik atau semua diagram itu mereka pasti menggunakan logika, karena bisa dibilang itu flowchart juga harus banget menggunakan logika, karena kalau tidak menggunakan logika maka sebuah sistem akan tidak akan berhasil sesuai sama urutan prosesnya. Ini ada pada modul 10 pada spesifikasi proses. Soal berikutnya, apa sih tujuan membuat spesifikasi proses? Yang pertama itu untuk mengurangi makna ganda dari proses tersebut.
ketika suatu proses atau suatu benda atau apa yang udah dikasih spek gitu, spesifikasinya gitu, maka tidak akan ada makna lain gitu. Misalkan kayak HP ada versi ini spek bagus, spek apa pasti itu tidak akan ada makna lain gitu. Yang kedua itu memperoleh deskripsi yang tepat mengenai apa yang dicapai. Biasanya kalau misalkan sebuah benda itu atau apa proses tertentu udah mempunyai spesifikasi sendiri gitu, maka deskripsinya akan berbeda nih. Misalkan kayak HP ini speknya bagus, maka bisa dibilang ini spek robot atau spek apa gitu. Dan untuk yang ketiga untuk memvalidasi sistem desain itu biasanya untuk ciri khas gitu. Itu ada pada modul 10 untuk spesifikasi proses. Soal berikutnya, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk laporan. Bentuk-bentuk laporan ini dibagi menjadi dua ya, bentuk laporan tabel dan bentuk laporan grafik. Bentuk laporan tabel atau laporan yang menyertakan data dalam bentuk tabel. Contohnya itu ini ya apa namanya itu kayak untuk pembandingan itu lupa kayak notice apa tuh bisa dibilang itu merupakan bentuk laporan yang memerlukan perhatian khusus. Bisa dibilang itu kayak apa harus dibuat sederhana mungkin karena dimasukkan supaya permasalahan yang terjadi nampak dengan jelas hingga dapat langsung ditangani gitu. Yang kedua itu laporan ini biasanya digunakan untuk bermaksud perencanaan. Dengan disajikan informasi yang berisi hal-hal bertentangan, maka dapat dijadikan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah laporan ini menunjukkan selisih atau variasi antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil kenyataannya atau sesungguhnya. Untuk yang keempat itu comparative report atau isi dari laporan ini adalah membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Misalnya pada laporan rugi atau laba atau neraca dapat dibandingkan antara nilai-nilai elemen tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin bisa dibilang antara jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun gitu, perbandingan antara jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Itu bisa dilihat dari tabelnya. Untuk yang laporan yang kedua itu laporan berbentuk grafik atau laporan yang akan menyertakan data dalam bentuk grafik. Laporan grafik itu biasanya ada 3, mungkin masih banyak cuma yang saya tahu itu yang saya sering lihat itu ada 3 yaitu biasanya itu grafik diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran pie. Nah, untuk jawaban ini saya ambil dari modul 12 tentang perencanaan input output. Soal berikutnya adalah apa tujuan pembuatan rancangan output. Tujuan dari pembuatan rancangan output itu adalah untuk merancang output untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua adalah membuat output bermanfaat bagi para pengguna. Yang ketiga mengirimi jumlah output yang tepat. Yang keempat menyediakan distribusi output yang tepat. Kelima menyediakan output yang tepat waktu dan memilih metode output yang paling efektif. Itu tujuan pembuatan perancangan output. Modul jawaban ini saya ambil dari modul 12 pertemuan pada pembahasan tentang perancangan input output. Mengapa sih pemodelan terus hal berikutnya itu mengapa pemodelan perangkat lunak itu penting? Pemodelan dalam suatu rekayasa perangkat lunak merupakan suatu hal yang dilakukan di tahap awal. Di dalam suatu rekayasa dalam perangkat lunak sebenarnya masih memungkinkan tanpa melakukan suatu pemodelan, tapi namun hal itu tidak dapat lagi dilakukan dalam suatu industri perangkat lunak karena mereka itu sudah menetapkan kalau bukan menetapkan lebih tepatnya mereka itu kalau misalkan mau membuat suatu rekayasa perangkat lunak pasti sudah
berpikir panjang, antara itu analisanya atau bisa dibilang sebagai uh, memprediksi atau inilah intinya kita harus membuat pemodelan terlebih dahulu. Jawaban ini saya ambil dari electronicindonesia.com. Di situ menjelaskan seperti ini. Dan untuk soal berikutnya adalah jelaskan tahapan yang ada pada metodologi agile. Yang pertama, konsep atau perencanaan yang dilakukan secara berdiskusi. Yang kedua adalah inception atau penetapan tim dalam pembuatan perangkat lunak. Yang ketiga adalah iteration atau pengujian nih untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang keempat, rilis atau peluncuran perangkat lunak secara publik. Yang kelima, maintenance atau pemeliharaan perangkat lunak. Untuk yang terakhir itu retirate atau perangkat lunak bisa saja dihentikan nih jika sudah tidak ada compatible atau tidak ada value lagi, atau misalkan sudah digantikan dengan aplikasi yang sudah lebih bagus gitu. Oke, untuk jawaban yang ini saya ngambil dari delta-data-mandiri.com. Berikutnya jelaskan tahapan yang ada pada metodologi waterfall. Tahapan yang ada pada metodologi waterfall itu ada 6 tahapan, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak ini bisa disebut sebagai menganalisa apa yang akan dibutuhkan perangkat lunak tersebut. Misalkan dari segi software atau misalkan brandware gitu. Yang kedua adalah desain. Desain ini bisa dibilang itu segala sesuatu nih user interface itu yang bisa berhubungan langsung dengan user. Yang ketiga, pembuatan kode program. Ini udah masuk ke proses pembuatan. Yang keempat adalah pengujian. Pengujian ini itu untuk kita agar tahu kurangnya di mana, habis itu kita langsung pemeliharaan langsung kita perbaiki untuk sebelum kita rilis gitu. Yang kelima itu adalah pengembangan. Pengembangan di sini itu untuk menampakkan fitur-fitur yang misalkan lagi tren untuk zaman sekarang, atau misalkan untuk target untuk tahun-tahun ke depan gitu. Dan pemeliharaan di sini bisa diartikan ya agar jika ada bug itu bisa kita perbaiki secara langsung gitu, secara cepat gitu. Nah, untuk jawaban ini saya ambil dari modul 6 tentang metodologi pengembangan perangkat lunak. Berikutnya ini udah masuk ke bagian B, yaitu buatlah use case diagram dengan menggunakan software pemodelan UML diagram dirancang berdasarkan studi kasus sistem perpustakaan digital Udira. Dalam use case diagram terdapat aktor-aktor seperti anggota, staf perpustakaan, sistem administrator, dan sistem pembayaran. Anggota berinteraksi dengan fitur pencarian buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Staf perpustakaan berinteraksi dengan pengelola buku, pendaftaran anggota, dan monitoring transaksi. Sistem administrator berinteraksi dengan pengelolaan akun, sedangkan sistem pembayaran berinteraksi dengan integrasi pembayaran untuk memproses denda keterlambatan. Use case yang saya buat seperti ini. Ini adalah sistem perpustakaan. Si anggota perpustakaan itu, mereka itu akan mencari buku nih. Mereka itu bisa mencari buku, memantau status peminjaman, meminjam buku, mengembalikan buku. Di sini si anggota perpustakaan jika terlambat nih dalam mengembalikan buku akan membayar denda, kena denda dia. Dan misalkan dia juga ingin memperpanjang peminjaman, dia bisa memperpanjang waktu peminjaman. Namun jika si anggota perpustakaan ini dia terlambat ini nih harus denda, nah dia akan membayar lewat ini nih sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini bisa dibilang pihak ketiga, mungkin bisa dari bank atau kris atau apa gitu. Intinya ini adalah pihak ketiga, yaitu mengintegrasi pembayaran. Semua pembayaran akan masuk ke dalam
sistem pembayaran ini atau pihak ketiga ini. Nah, untuk staf perpustakaan itu dia bisa mengakses apa aja. Yang pertama itu mengelola anggota. Di dalam pengelola anggota ini si staf perpustakaan itu bisa untuk mendaftarkan anggota. Jadi karena di sini si anggota perpustakaan itu tidak untuk mendaftar, tapi didaftarkan. Nah, untuk yang kedua itu adalah mengelola data buku. Mengelola data buku ini bisa untuk apa? Si staf itu menambahkan, memperbarui atau menghapus data buku gitu. Dan untuk yang ketiga itu memonitor transaksi. Memonitor transaksi ini bisa dibilang kayak melihat riwayat peminjaman dari si anggota perpustakaan gitu. Terus melihat riwayat pengembalian gitu. Melihat riwayat pengembalian dari si anggota perpustakaan gitu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah sistem administrator. Sistem administrator ini adalah pengelola akun. Mereka itu bisa dibilang adalah sistem ini mereka yang atur nih. Mereka yang punya sistemnya atau bisa dibilang mereka yang menjalankan. Jadi mengatur akun staf, anggota dan pengaturan sistem. Jadi semua yang ada di dalam sistem ini bisa diatur oleh si sistem administrator. Nah, ini adalah use case yang saya buat gitu. Nah, untuk soal berikutnya. Nih, jika ada proyek pengembangan aplikasi perpustakaan yang dikembangkan menggunakan metodologi waterfall, maka jelaskan tahapan tersebut berdasarkan proses yang harus dilakukan. Pertama itu adalah requirement gathering and analysis. Proses mengidentifikasi dan analisis kebutuhan sistem dari berbagai pihak seperti anggota, staf perpustakaan, dan sistem administrasi dan sistem pembayaran. Yang kedua adalah sistem desain. Proses membuat desain arsitektur sistem itu berdasarkan dari kebutuhan yang telah dianalisis seperti struktur data, diagram Hader, IRD, dan desain user interface gitu. Dan yang ketiga adalah implementation atau proses pelaksanaan pembuatan program dalam membuat sistem perpustakaan digital tersebut. Untuk yang keempat adalah testing. Testing di sini adalah proses menguji nih untuk sistem untuk memastikan tidak ada bug atau kesalahan serta memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir itu adalah development, proses pengembangan lanjutan setelah sistem itu diluncurkan agar terus memiliki fitur yang tidak ketinggalan zaman. Untuk maintenance itu lebih tepatnya alat perbaikan untuk misalkan pemeliharaan. Misal nih ternyata udah sistem ini udah berjalan selama 1 bulan, ternyata ada bug yang ternyata itu belum terpecahkan. Jadi maintenance ini akan segera untuk diselesaikan secepatnya gitu. Nah, ini untuk soal yang kedua. Ini untuk soal yang ketiga. Jelaskan class diagram di bawah ini berdasarkan tipe data, relasi, dan atribut. Class, atribut, dan tipe data. Class di sini ada class manager, inventory, save, bill, housekeeping, terus room, terus ada food items, terus ada resepsionis, terus ada guest. Nah, ini adalah class, sedangkan atribut itu adalah yang ada di dalamnya. Bisa dibilang ini nama, ID, phone atau location gitu. Ini adalah atribut. Misalnya ini ada type, status, itu adalah atribut. Nama, ID, location itu adalah atribut. Di dalam bill ini ada nomor bill, nomor, guest name, ini adalah atribut. Dan untuk tipe data yang seperti apa sih? Tipe data itu ada string dan integer. Di dalam kelas diagram ini tipe data yang saya temukan ada 2, yaitu adalah string dan integer. Dan tipe data yang lain itu nggak ada, mungkin seperti float atau yang lainnya itu nggak terlalu ini untuk penggunaan kelas diagram ini. Dan untuk tadi relasi yang belum ya, relasi di sini untuk relasi itu
Pertama, manajer ke inventory. Manajer ke inventory itu adalah satu orang bisa lebih dari nol atau lebih banyak gitu. Misal manajer itu bisa memperoleh lebih banyak investor lebih banyak gitu, lebih dari ya harusnya lebih lah, bisa bisa nggak dapat, bisa satu, bisa dua, atau yang penting itu nol atau lebih, atau bisa diartikan bisa dapat atau bisa enggak gitu. Terus manajer request. Manajer itu manajer eh, dapat memperlakukan tamu gitu. Maksudnya satu manajer bisa melayani satu tamu atau satu ke satu gitu. Satu ke satu atau lebih. Jadi satu manajer itu bisa melayani satu tamu atau lebih gitu. Terus guys, to food item. Ini saya nulis nih, yang food. Satu tamu itu bisa makan lebih dari maksudnya makan lebih banyak gitu. Uh, Seorang orang kan bisa dibilang bisa kadang nggak lagi lapar lah, nggak makan gitu. Jadi bisa diartikan nol gitu. Jadi kadang nggak makan, kadang juga makan, kadang makannya banyak gitu. Jadi satu tamu itu bisa makannya kadang nggak makan, kadang makan gitu. Dan untuk yang keempat ini adalah chef ke food item. Satu chef itu eh, ini bukan satu chef, tapi lebih tepatnya satu atau lebih chef itu bisa memasak satu atau lebih makanan gitu. Habis itu food item ke housekeeping. Eh, Lebih dari satu makanan itu bisa diantarkan oleh satu atau lebih housekeeping. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tamu ke ruangan nih, ke kamar. Misalkan satu tamu pasti harusnya ke satu kamar dong. Karena tamu itu adalah tamu ini membahas tentang hotel, jadi bisa diartikan kalau satu tamu itu pasti akan mendapatkan satu kamar. Dan untuk yang berikutnya adalah eh, tamu ke bil. Jadi satu tamu itu hanya bisa mengambil satu bil atau memiliki satu bil untuk pembayaran gitu. Dan berikutnya adalah resepsionis ke ruangan. Satu resepsionis itu bisa lebih ruangan gitu, bisa kadang juga nggak dapat pelanggan, untuk kadang juga lebih dari satu atau dua pelanggan gitu. Yang terakhir itu resepsionis ke bil. Jadi itu bisa sama seperti yang sebelumnya, itu satu resepsionis itu bisa membuat bil itu banyak gitu. Kadang juga nggak ada pelanggan, maka bilnya hanya nol gitu. Tapi kalau misalkan lagi rame pasti lebih dari satu atau dua atau tiga. Uh, Terima kasih Ci. Itu apa jawaban-jawaban saya untuk UTS analisis pengembangan perangkat lunak. Terima kasih.